Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zain. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu. Sebelum kita ke penjelasannya, mohon bantuannya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Bagian A. Pengertian filsafat. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Filsafat dikembangkan oleh bangsa Yunani di berbagai kota. Masyarakat Yunani mengembangkan filsafat dikarenakan adanya beberapa faktor, yakni yang pertama, adanya perubahan pada masyarakat Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi, yakni dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang hidup dari sektor perdagangan internasional, yang berdampak muncul puluhan kota yang mandiri, contohnya Athena. Yang kedua, kondisi tersebut mendukung perkembangan rasionalitas yang baru karena adanya kemakmuran sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi manusia untuk berpikir lebih baik guna mencari jawaban atas berbagai masalah. Yang ketiga, berkembangnya bentuk kenegaraan demokratis sehingga orang bisa berpikir lebih bebas dalam menganalisis dan atau mencari tahu jawaban atas masalah yang dihadapi maupun yang menarik baginya. Maka dari itu, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Adapun pengertian dari filsafat dapat dilihat dari segi etimologis, terminologis, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat sebagai ilmu. Pengertian filsafat menurut para ahli yaitu yang pertama Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Yang kedua menurut Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae, seni kehidupan. Yang ketiga menurut Johann Gottlieb Fichte 1762 sampai 1814, filsafat sebagai Wissenschaftslehre, ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Yang keempat menurut Immanuel Kant 1724 sampai 1804, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita kerjakan? Jawabannya metafisika. Yang kedua, apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya etika. Yang ketiga, sampai di manakah harapan kita? Jawabannya agama. Yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya antropologi. Yang kelima menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Bagian B. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu menurut para ahli yaitu yang pertama menurut M. Izzuddin Taufik, ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian dan eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya. Yang kedua menurut Thomas Kuhn, ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Yang ketiga menurut Dr. Maurits Bucaille, ilmu adalah kunci untuk mengungkapkan segala hal, baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Yang keempat menurut N.S. Asmadi, ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Yang kelima menurut Poes Poprodjo, ilmu adalah proses perbaikan diri secara bersinambungan yang meliputi perkembangan teori dan uji empiris.
Bagian C. Pengertian filsafat ilmu. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat, sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melahirkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia. Filsafat ilmu diperkenalkan sekitar abad 19 oleh sekelompok ahli ilmu pengetahuan dari Universitas Wina. Para ahli ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Maurice Schlick membentuk suatu perkumpulan yang disebut Wiener Kirche untuk menyatukan semua disiplin ilmu atau kimia, fisika, matematika pada suatu bahasa ilmiah dan cara bekerja ilmiah yang pasti dan logis. Bidang keilmuan membutuhkan proses kerja ilmiah yang relevan dengan pokok perhatian yang lebih spesifik. Karena itu, saat ini filsafat ilmu sudah semakin berkembang dan menjadi filsafat modern yang dibutuhkan dalam setiap ilmu. Adapun persamaan, atau lebih tepatnya persesuaian antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat konseren pada kebenaran, di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Sementara itu, perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya. Ilmu menggunakan observasi, eksperimen, dan klarifikasi data, pengalaman indera, serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala tersebut. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh, sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Filsafat lebih bersifat sintetis dan sinoptis, dan kalaupun analitis, maka analisanya memasuki dimensi kehidupan secara menyeluruh dan utuh. Filsafat lebih tertarik pada pertanyaan kenapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas. Filsafat juga mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmu dengan klaim agama, moral, serta seni. Dengan demikian, ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan. Filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, dan jawabannya bersifat spekulatif. Sedangkan agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat, dan jawabannya bersifat mutlak atau dogmatis. Berikut adalah pengertian filsafat ilmu menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu demikian bukan suatu cabang yang bebas dari praktik ilmiah senyatanya. Yang kedua, menurut Peter Chaus, filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Yang ketiga, menurut Lewis Whiteback, filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah, serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, menurut John Murray, filsafat ilmu terutama bersangkutan dengan pemeriksaan kritis terhadap pandangan-pandangan umum, prasangka-prasangka alamiah yang terkandung dalam asumsi-asumsi ilmu atau yang berasal dari keasyikan dengan ilmu. Bagian D. Perkembangan filsafat ilmu. Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak Perang Dunia Kedua yang telah menghancurkan kehidupan manusia, para ilmuwan makin menyadari bahwa perkembangan ilmu dan pencapaiannya telah mengakibatkan banyak penderitaan manusia.
Ini tidak terlepas dari pengembangan ilmu dan teknologi yang ditindak landasi oleh nilai-nilai moral serta komitmen etis dan agamis pada nasib manusia. Padahal Albert Einstein pada tahun 1938 dalam pesannya pada mahasiswa California Institute of Technology mengatakan, perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan perhatian pada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan dari pengaturan kerja dan pemerataan benda, agar buah ciptaan dari pemikiran kita akan merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan. Jujun S. Surya Sumantri 1999-249. Akan tetapi penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 menunjukkan bahwa perkembangan iptek telah mengakibatkan kesengsaraan manusia. Meski disadari tidak semua hasil pencapaian iptek demikian, namun hal itu telah mencoreng ilmu menyimpang dari pesan Albert Einstein, sehingga hal itu telah menimbulkan keprihatinan filosof tentang arah kemajuan peradaban manusia sebagai akibat perkembangan ilmu iptek. Untuk itu nampaknya para filsuf dan ilmuwan perlu merenungi apa yang dikemukakan Harold H. Titus dalam bukunya Living Issues in Philosophy 1959. Beliau mengutip beberapa pendapat cendekiawan seperti Northrop yang mengatakan, "It would seem that the more civilized we become, the more incapable of maintaining civilization we are." Demikian juga pertanyaan Lewis Mumford yang berbicara tentang the invisible breakdown in our civilization, erosion of value, the dissipation of human purpose, the denial of any distinction between good and bad, right or wrong, the reversion to subhuman conduct. Harold H. Titus 1959. Bagian E. Bidang kajian dan masalah-masalah dalam filsafat ilmu. Bidang kajian filsafat ilmu ruang lingkupnya terus mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dengan interaksi antara filsafat dan ilmu yang makin intens. Bidang kajian yang menjadi telahan filsafat ilmu pun berkembang, dan di antara para ahli terlihat perbedaan dalam menentukan lingkup kajian filsafat ilmu. Meskipun bidang kaji induknya cenderung sama, sedang perbedaan lebih terlihat dalam perincian topik telahan. Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dalam bentuk pertanyaan. Pada dasar filsafat ilmu merupakan telahan berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu. Ontologi, bagaimana proses pemerolehan ilmu epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk telahan filsafat ilmu adalah ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi berkaitan tentang apa objek yang ditelaah ilmu. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan atau reality and appearance, serta bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Aksiologi berkaitan dengan apa manfaat ilmu, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Bagian F. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri dan yang cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir relektif di dalam lingkup ilmu, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah,
yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Itulah penjelasan dari saya tentang materi filsafat ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan pengetahuan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.